Sarante dengan NIM 2404411334 dari Chemistry. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain jaringan komputer yang telah saya buat sebagai tugas UTS. Penjelasan ini akan mencakup 3 hal utama, yaitu topologi jaringan yang digunakan, jenis jaringan transmisi yang dipakai, dan pengaturan IP address dari setiap perangkat dalam jaringan. Pada gambar jaringan yang saya buat, topologi yang digunakan adalah topologi ring atau disebut juga topologi cincin. Disebut ring karena seluruh perangkat komputer dihubungkan dalam bentuk melingkar menyerupai sebuah cincin. Dalam jaringan ini, data mengalir dari satu komputer ke komputer berikutnya secara berurutan dan akhirnya kembali ke komputer pertama. Dalam desain saya terdapat beberapa perangkat, yaitu satu file server yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Dalam 4 workstation, yaitu workstation 1, workstation 2, workstation 3, dan yang terakhir workstation 4 yang saling berhubung membentuk lingkaran. Setiap workstation dapat berkomunikasi dengan server maupun workstation lainnya melalui jalur yang sudah ditentukan dalam cincin tersebut. Kelebihan topologi ring. Topologi ring memiliki beberapa kelebihan, antara lain data mengalir satu arah sehingga tidak ada tabrakan data atau collision yang sering terjadi pada topologi lain seperti bus. Karena setiap perangkat memiliki peran yang sama dalam mengirim dan menerima data. Performa jaringan tetap stabil walaupun jumlah perangkat bertambah. Jalur komunikasi sudah pasti sehingga mudah diprediksi arah aliran datanya dan lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Kekurangan topologi ring. Namun topologi ring juga memiliki kekurangan, diantaranya jika satu komputer atau kabel mengalami gangguan, maka seluruh jaringan bisa terganggu atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Penambahan atau pengurangan perangkat cukup sulit karena harus memutus koneksi jaringan sementara untuk memasukkan node baru. Meskipun demikian, topologi ring tetap banyak digunakan untuk jaringan sederhana atau untuk pembelajaran karena konsepnya mudah dipahami dan efisien untuk jaringan kecil. Ada jenis media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Saya menggunakan kabel UTP sebagai media transmisinya. Kabel UTP adalah kabel jaringan yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, terutama lingkungan perkantoran atau sekolah. Kelebihan kabel UTP: harga murah dan mudah didapat di pasaran, mudah dalam instalasi dan perawatan karena kabelnya fleksibel dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Mendukung kecepatan tinggi hingga 1 Gbps atau bahkan lebih, tergantung pada kategori kabel yang digunakan, misalnya Cat 5e, Cat 6 atau Cat 6a. Adapun kekurangan kabel UTP itu rentan terhadap gangguan elektromagnetik karena tidak memiliki perlindungan tambahan jika digunakan di area dengan banyak interferensi, sinyal bisa terganggu. Jarak transmisi terbatas, yaitu sekitar 100 meter per segmen. Jika lebih dari itu, kualitas sinyal akan menurun dan membutuhkan repeater atau switch tambahan. Adapun pengaturan IP address adalah mengatur IP address dalam desain jaringan saya. Setiap perangkat diberi alamat IP agar dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan lokal. Saya menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.1681 yang umum digunakan untuk jaringan lokal atau LAN.
Berikut pembagian IP address saya, yaitu file server menggunakan 2 IP address, yaitu 192.168.1.1, workstation 1 menggunakan 192.168.1.1, workstation 2 192.168.1.1, workstation 3 192.168.1.3, dan yang terakhir workstation 4 yaitu 192.168.1.4. Dengan konfigurasi IP seperti ini, setiap perangkat dapat saling terhubung, bertukar data, dan mengakses file server melalui jaringan ring tersebut. IP address yang berurutan juga memudahkan dalam proses identifikasi dan manajemen jaringan. Jadi kesimpulannya adalah, desain jaringan saya buat menggunakan topologi ring dengan media transmisi kabel UTP dan pengaturan IP address kelas C. Topologi ini cocok untuk jaringan berskala kecil yang membutuhkan keteraturan dan efisiensi dalam aliran data. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti sulit dikembangkan dan sensitif terhadap gangguan, topologi ini tetap efektif untuk jaringan lokal sederhana. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.